sepertinya sudah masuk ke game yang kedua. Game yang kedua, apakah EVOS akan melepaskan Joy kembali? Tapi untuk kali ini mereka first pick. Tadi mereka second pick. Iya, kemungkinan Joy-nya bisa aja ke tangan dari EVOS Legends. Dan mereka langsung nge-ban ke arah Melissa karena sangat-sangat berbahaya. Menurut aku sih dengan draft kayak gini Onyx mereka bisa kontes si Valentina dan juga Faramisnya. Yap. Dan Faramisnya dengan Eve, sorry. Cepet ya. Karena Faramis sudah dibuang. Parsha, One, Melissa, Cloud itu udah 3 mm loh. Biasanya nih Lung, kalau draft band kayak gini cepet nih 3 pertama, Yap. udah tahu nih bakal ngepick apa. Oke. Udah persiapannya mateng. Gue rindu Brans pakai ini tau, Granger. Udah lama Iya, kan. Dulu kan Granger. kita kalau nggak salah MPL season 5 di saat Hyper Carry itu masih Grangernya berjalan di baru. posisi- Wah, Uh. Grangernya yang di Hyper Carry buset. Buset dah, itu kopernya kalau bisa keluarin rudal ya. Tapi Min Sitter dibuang, ini respect yang bagus sih buat Yep. Onyx juga ya. Yep. Karena mereka tahu Min Sitter dan Cyclops ini juga menyebalkan. Joy ada, Kaja ada, pilihan banyak banget. Mereka mau ngelepasin yang mana lagi? Kalau EVOS memang mau ambil Joy-nya, Onyx punya kesempatan untuk ngambil Kaja buat seorang Keyboy. Dan bahkan ngelepas 2, If juga. Ini If juga ya bisa kelepas. Itu dia makanya banyak banget, ini mah flash sale jatuhnya. Presel. Flash sale ini namanya. Banyak banget loh, tapi mereka mengamankan Joy. Karena kalau mereka ngelepas Joy-nya lagi ke tangan Kairi, itu Yep. juga bukan wise decision menurut Benar. aku. Nah di sebelah Kaja pun bisa langsung diamankan. Banyak banget hero yang bisa diambil. Valentina sekarang yang menjadi milik mereka. Oke, Valentina. Ini cukup menurut aku fleksibel juga, bisa dimainkan oleh cewek. Tapi tergantung ya, kalau sampai memang di-ban lagi nanti untuk dari segi marksman-nya, kemungkinan cewek bisa aja memakai Valentina. Tapi Fredrin terbuka dengan lebar, Yep. langsung diamankan oleh Onyx mengingat jungler Fredrin untuk Kairi. Kontes dari segi objektif, Kari masih ada loh, mau digas nggak? karena menurut aku EVOS mereka harus ambil marksman ya Yep. di pick yang ketiga. Karena kalau misalnya sampai pick yang kedua atau banning phase kedua ini bahaya. Ya. Kamu lu full senyum kenapa? Enggak nih aku dapat itu boostingan tuh. Lihat. Oh, Tadi ada lewat. Iren lewat. Bukan, Run. bukan. Iya bener, itu tadi lewat. Ya Pak, Run atau Iren? Tadi run. Oh, tadi Dadah, run. dadah kayak gitu aja kita melewat kan sebagai lelaki gitu di sini kan. Normal berarti kamu ya? Normal. Ini kita fokus lagi ke band and picknya si Mama. Tapi oke, ada Eve. Dan apakah Kari? Yep, dan juga ternyata wow Arlot. Arlord. Melupakan kita ada Arlot yang memang tersedia. Hmm. Udah lama nih. Ini early-nya buat EVOS sih menurut aku kuat juga ya dari segi XP lane. Karena melihat juga sebenarnya Fredrin yang cukup flex bisa dimainin sama Boots. Yep. Di arah XP kita udah sering ngeliat di regular season, Boots sering banget pakai Fredrin. Dan juga Tamus loh. Iya. Biasanya kalau ada Arlot di kubu lawan, mereka akan mengamankan Tamus untuk boots. Untuk bisa menang head to head di area XP lane-nya. Ya, tapi berbeda dengan EVOS, Onyx mereka lebih mengamankan gold lane-nya untuk cewek terlebih dahulu. Beatrix, berarti kalau mereka ambil Beatrix ini, mereka bisa ban Brody, mereka bisa ban Kari bahkan. Yang tadi udah disebut sama 40. Kalau Karinya mau memang dipakai untuk meng-counter seorang Fredrin, ini bakal ditutup sama Onyx di banning phase kedua. Yep. Sementara untuk sekarang, marksman lagi kah? Karena dari kemarin yang gue lihat adalah di saat EVOS menggunakan marksman itu adalah Brody. Mereka bermain dalam keadaan yang bisa dibilang under banget loh, sulit banget. Sementara untuk sekarang, Kari udah dibuang, akankah diarahkan kembali? Diarahkan kembali menuju ke arah Brody? Kalau misalnya memang Brody-nya nggak mau ditutup sama Onyx, mereka kasih kesempatan untuk Brans memainkan Brody-nya lagi. Bisa aja sih, karena menurut aku lebih baik mereka buang Karinya untuk karena posisi counter untuk ke arah Fredrin ini kan Fredrin bakal jaga di depan kan, Yep. bakal jadi tamengnya dari Onyx ini. Jadi kalau sampai ketemu sama Kari ini pasti bisa di burst dan habis dan ngebuang ke arah Hayabusa, ngebuang juga mungkin ke arah Link karena harus ada yang bisa nangkap ke arah si ini nih, Joy-nya nih. Dan Kaja masih terbuka lebar. Kaja juga bisa ditutup sama EVOS. Iya loh, belum diambil sama sekali Belum dari tadi. diambil, belum dibuang. Kira-kira nih, Cimomo, Joy sama Arlot ini mereka bertukar posisi apa enggak? Yang satu di XP, yang satu di jungler atau Arlotnya yang di jungle, Joy-nya di Menurut XP? aku Arlotnya kasih Psychot saja.
Arlot kasih Saikor aja ya. Menangin landingnya dulu. Oke. Biar misalnya dia bisa untuk nge-secure XP lane-nya, dapetin turret, dia baru main rotasi. Ini benar-benar hero-nya Brans ditutup, diarahkan menuju ke arah Brody. Kenapa? Kan track recordnya adalah di saat Brans menggunakan Brody agak-agak ngilu nih dikit permainan mereka nih. Susah sih, Dan bukan itu yang karena dimanfaatkan oleh Onyx. bukan karena Bransnya yang nggak bisa main Brody ya, Iya, tapi emang tapi keadaannya. yes, kemampuannya si Brody ini nggak bisa memiliki attack speed yang mungkin sekencang Kari atau Yep. mungkin sekencang Melissa Yep. gitu kan. Jadi memang lebih takes time karena kita tahu juga ngebawa Brody, lu harus ngumpulin stacknya dulu kan lu. Yep. Untuk bisa damage-nya ini lebih gede lagi. Plus Ketika stack 4-nya udah dapat semua. Plus sepersekian detik di dalam Mobile Legends ini kan sangat-sangat berbahaya sekali, sangat-sangat berharga sekali kan. Itu yang Betul. memang diharapkan oleh masing-masing dari DPS itu untuk bisa menghantarkan damage-nya. Dan sekarang Moskop pun udah dibuang, Lancelot udah dilenyapkan pula. Akan ada hero apa untuk mengisi di area marksman, di area The Bentar. Roamer-nya? Kaja bisa mereka sikat, Kaja bisa mereka ambil karena nggak digunakan sama sekali loh. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya Fanny mau dimainin juga bisa. No, Masya ternyata mau tabrak belakang. Siapa yang akan menjadi korbannya ini? Oke, bentar. Kalau main Masya, berarti ini bakal main split push bisa, main untuk clear cepet juga bisa. Karena harusnya Boots ini nggak mau kalah laning sama Arlot. Arlot ini punya damage di Yep. awal juga ya kan? Tapi nantinya marksman yang dimiliki oleh EVOS itulah yang akan menjadi korban utama kan. Berarti ini udah jelas Fredericknya di jungle nih. Iya, Frederick udah jelas di jungle. Dan yang menjadi pilihan adalah Brody kembali bersama dengan Estes. Wow, Area Roamer seperti apa yang akan ditongolin? Atlas ada. Kufra ready. tinggal posisi Damage Kaja. area nih udah enak banget. Kalau ngambil Kaja berarti Kalau ambil nge-pick off Kaja, iya. satu persatu. Kalau mereka mau main area, Kufra ada, Atlas ada, semuanya bisa mereka gunakan. Aku lebih suka Kufra sekarang bahkan. Keyboy juga akan sangat berbahaya sekali menggunakan hero tersebut. Mereka metanya berkumpul banget loh ini. Karena masalahnya kalau dia mau main Kaja, kena slow effectnya Estes itu aja, Yap, dia kan nggak bisa mundur dengan cukup dan mudah. mereka tetap Kadita, hero pick up. Kadita loh. Yap, ini dia. Oke. Ini menjadi pilihan dari masing-masing tim antara Onyx dan juga EVOS. Game kedua sesaat lagi akan langsung kita saksikan apakah ini akan menjadi 2-0 untuk Onyx atau ini akan menjadi 1-1 yang akan disamakan oleh EVOS Legends. Wow, ini cukup menarik tentunya karena kedua belah tim sama-sama kuat dan bahkan EVOS dengan first pick-nya mereka saat ini mereka udah ngambil ke arah Joy terlebih dahulu. Mereka ambil juga Arlot yang kuat di area sisi XP lane-nya. Apalagi ingat mereka bawa Eve. Yep. Yang kita tahu Hijume dengan Eve-nya ini reward manipulation yang bisa membantu dan bahkan bisa dibilang mendominasi tim fight untuk EVOS. Oke, kalau begitu sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk melihat jalannya game yang kedua akan menjadi 1-1 atau 2-0. Tentunya cukup menarik ya. Yang harus kita saksikan nih Long. Apakah ini akan menjadi game untuk EVOS Legends Yap. atau justru dari Onyx? Kita lihat aja sesaat lagi Land of Dawn akan menjadi saksi dan memberikan jawabannya. Karena dari masing-masing jungler pun sudah bergerak untuk bisa melakukan farmingan walaupun sekarang di bagian dari purple buff yang dimiliki oleh EVOS mereka udah mendapatkan sedikit gangguan tapi masih ada Estes loh tadi. Iya, ini Estes-nya sih yang bakal jadi problem menurut aku. Karena gimana caranya mereka bisa numbangin Estes dan Sans. Memang punya MU, bisa nge-copy juga ke arah seorang Dreams. Yap. Karena untuk sekarang Sansnya sendirian di area tersebut tapi masih ada Hijume, Void Kristalnya mulai maju lagi ada Effect Refine. Tapi Hijume pun harus mundur, Keyboy pergi ke area yang berbeda, Dreams masih bisa memberikan healingannya. Iya, dan kita akan melihat tentunya seperti apa. Yap, sementara untuk sekarang Sans harus mundur dulu. Dreams pergi lagi ke tempat yang berbeda. Pertarungan antara Brans dan juga cewek masih tetap berada di dalam laning yang sama. Akan seperti apa lagi nanti hasilnya kan untuk sekarang. Di bagian tengah mereka semua masih berkumpul dan juga masih belum mau melakukan apapun. Jadi buat Iya. kalian klaim skin terbatas gratis. Gratis, tis. Gratis ya. Ini penampilan terakhir All Star, jadi kalian jangan lupa untuk
mengklaim skin limited edition gratis. Kalau kata Pak Pulung. Gratis. Gratis, saya mau yang gratis. Siapa yang tidak ingin gratis ya? Iya. Dan Mia juga keren banget loh skinnya. Di depan juga tadi ada Mia tahu. Iya. Ada yang cosplay Mia. Masih kamu kenalan kan sama Mianya? Wah belum lagi. Nah, setelah ini kali ya. Boleh. Tapi yang lebih keren lagi Apa diskon itu? 30%. Benar sekali dan ini dia. Sebuah serangan sudah mulai diperlihatkan oleh pemain dari Onyx di mana ada turtle yang udah mulai diserap oleh Kairi. Tapi di tempat yang berbeda belum ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi Saikon perlahan lebih pasti udah mulai maju ke bagian depan. Hanya saja di dalam dirinya berhasil mendapatkan first blood dan itu menjadi milik dari Bur yang memang benar-benar diambil. Tapi untuk turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Onyx. Hanya satu Kairi efek tahunnya udah mulai keluar. Saikon mendapatkan sebuah damage yang begitu besar tapi masih bisa dibantu oleh Estes. Masih ada healing tentunya dari seorang Estes dan ini yang tadi udah kita bahas. Estes yang akan memperpanjang usia dari teamfight yang dibuka oleh EVOS Legends. Memang dari bootsnya tadi tumbang, tapi tas pun harus menjadi balasan. Dan Talents Prediction 2 suara untuk EVOS Legends. Weh. 4 suara menuju ke arah Onyx. Dan kali ini Dreams. Oke, Dreams tidak sempat untuk memberikan healingannya terhadap dirinya sendiri. Dan hilanglah sudah. Tapi yang mendapatkan poin kill tersebut adalah Beatrix. Menurut aku itu mahal sih hitungannya. Karena posisinya memang cewek dan hijau mewas. Waduh, itu dia efek tahunnya hijau diserang. Habis-habisan. Dan Rockwave pun menyelamatkan pergerakan dari Keyboy. Tapi di bagian bawah coba kita lihat ada serangan dilakukan oleh dua orang sekaligus. Tapi ternyata cewek masih berhasil untuk menggocek itu semua. Ini Dreams kayaknya nggak boleh jalan-jalan sendirian sih. Karena Dreams bisa aja diculik oleh pemain-pemain dari Onyx. Karena posisinya Sans ingat. Punya Arcane Seed yang benar-benar sakit banget damage-nya. Oke. Dan itu belum hitungannya Dreams ikut rotasi loh. Itu bakal beda cerita kalau mungkin Brands udah clear bawah. Dia bisa untuk nge-pressure landing lainnya. Bareng sama pemain-pemain dari EVOS Legends di area mid. Sementara untuk sekarang di bagian bawah ada sebuah pergerakan di mana untuk Keyboy-nya mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam, bisa mendapatkan ke arah Brands. Tadi terlihat ada satu Renner Rapati pula, 3 player berkumpul di area tersebut. Mencoba untuk bisa mendapatkan beberapa player tapi ternyata belum bisa. Tapi kamu bisa mendapatkan Samsung Galaxy A34 dan juga A54 5G hanya dengan 4.999.000 aja. Murah ya, terjangkau sekali teman-teman dan kalian udah bisa memiliki satu device yang sangat mumpuni. Wah, itu dia. Sekarang Brands-nya harus mengeluarkan flicker. Memang benar-benar di zoning tapi depannya berbeda. Boots menjadi korban lagi. Boots udah 2 kali berhasil langsung diamankan. Tapi di bagian bawah ada benar-benar zoning yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Dimana 3 player yang berkumpul. Keyboy masih berusaha untuk bisa bersembunyi di area tersebut. Udah ada sebuah aksi pancingan yang akan dilakukan. Tapi Rockwave udah langsung dia keluarkan. Dikejar oleh tas yang ada di bagian belakang. Tapi tasnya harus mundur kembali. Ada orange buff yang masih bisa dia ambil. Iya, itu space create yang dilakukan oleh Keyboy karena Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan objektif control yang kedua tanpa harus berbagi ke arah pemain dari EVOS Legends. Dan Brands memang dipaksa untuk menggunakan flickernya karena posisinya dari Onyx mereka mau coba untuk pressure di area gold lane. Mereka mau cari space yang cukup banyak untuk cewek bisa dapetin platingan gold tadi di 5 menit pertama. Dan kalau kita ngeliat dari item in game by Dunia Games yang dimana memang cewek memegang 3.000 hampir 4.000 bahkan sekarang. Berbeda 800 dibandingkan dengan Brands di 5 menit yang pertama. Dan Brands belum jadi satu item yang bisa dibilang ini komplit ya. Karena posisinya dia cuma ambil Fury Hammer untuk penetration di awal. Ngepok dengan adanya poke damage yang dimiliki oleh seorang Brands. Sementara dari cewek udah fokus untuk dapetin satu buah Blade of Despair. Untuk mendapatkan high damage, high physical damage yang dimana tentunya dengan cewek kita tahu dia memiliki 3 senjata, bisa ngepok juga ke arah seorang Brands-nya. Oke, sementara untuk Kairi udah mulai maju ke bagian depan. Dreams benar-benar menjadi target utama karena Dreams adalah dokter keliling untuk rekan-rekannya. Doling dia. Doling. Dokter keliling. Dokter keliling. Healing. Heal keliling. Ini healing keliling. Siapa yang mau healing sama Dreams? Kairi masuk tadi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends. Tapi masih belum berhasil untuk bisa memberikan gangguan terhadap purple buff-nya. Hanya saja Dreams. Keyboy. Hampir saja dan Dream pun sudah mem-pop up dari ultimate yang dia miliki. Dreams sudah ketahuan tidak akan ada satu buah ultimate di mana untuk kali ini mereka semua mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dan Brands menjadi korbannya. Tidak ada backupan sama sekali dari beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends karena untuk kali ini tasnya baru mulai maju ke bagian depan. Tasnya mencoba untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player tapi ternyata itu pun tidak memberikan impact apapun. Wow, lihat pemain-pemain dari Onyx mereka memegang
4.000, 3.800 sejauh ini dari gold differences-nya dengan hanya 2 turtle saja. Dan kalau kita ngeliat dari emblem memang lagi-lagi perbedaan dengan adanya Brody dan juga Beatrix di sini. Yang dimana mungkin Beatrix akan lebih berfokus terhadap physical damage-nya. Waduh, sakit banget. Dan itu adalah sebuah combo yang begitu baik, dimana Rockwave disambung Renner apati. Ini aku bilang Dreams udah nggak bisa sendirian. Sama posisinya kayak Keyboy waktu di game pertamanya. Keyboy kalau sendirian dia bisa keculik. Tapi Oke, Sansnya udah berubah menjadi Arlo, tapi langsung dikipas ke dalam satu area. Hijume mencoba untuk bisa memberikan ke damage karena beberapa play, tapi Sansnya mencoba untuk langsung kabur ke arah berbeda. Sansnya masih selamat, Saikon gagal untuk bisa mendapatkan Sans, dan Sans beserta pemain-pemain Onyx hanya menempatkan Keyboy saja. iya, dan Papulung. Keyboy doang loh. Oke, tapi Psychots. Wah, di tempat berbeda. Oke, Kairi mau pergi ke arah mana nih Kairinya? Sedikit lagi. Dan efek taunt dia hampir saja bisa mendapatkan karena Saikon. Untung lah Cimomo. Iya, Untung dan banget. Untungnya juga masih ada Dreams tentunya yang akan memberikan backup heal keliling. Yang dimana Kairi dia tahu dengan adanya Dreams di belakang pemain-pemain dari First Legends dia nggak mau keluarin resource skill yang begitu banyak. Yep. Dia nggak mau waste skillnya terlalu banyak. Jadi dia mendingan mundur. Karena posisi dari cewek tadi juga sempat untuk dikejar sama Tas. Itu hampir loh tadi beberapa player yang dimiliki oleh Onyx juga bisa didapatkan. Beberapa player dari EVOS juga bisa didapatkan. Tapi ternyata mereka semua harus mundur teratur kembali. Dan sekarang mereka sudah mulai berkumpul. Harusnya kalau kita lihat dari minimap ya. Udah masuk menit segini mereka semua udah mulai berkumpul. Mereka punya estes, mereka manfaatkan itu. Ya, dan masalahnya sekarang Onyx mereka juga udah mulai grouping di menit yang ke-8 kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mabar pakai battle emote biar makin seru tentunya. Dan kalian punya kesempatan untuk beli sekarang juga karena akan tersedia sampai tanggal 30 Juni 2023. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat 1, 2, 3 hero ini dimiliki oleh EVOS Legend ada di bagian tengah. Brans benar-benar di babysit. Brans harus dibuat kaya. Harus. Harus banget sih karena posisinya menurut aku EVOS Legend mereka kalau team fight 5 mereka kuat banget. Mereka punya reward manipulation, mereka punya high ground, mereka punya efek healing yang bisa memperpanjang team fight dari EVOS Legends. Dan posisi dari Brans ini harusnya cukup free karena Psychos akan berfokus ke arah belakang. Tas juga bakal langsung loncat ke arah belakang. Posisi dari Sans dan juga cewek ini cukup berbahaya. Tapi masalahnya Dreams harus bisa menjaga Brans. Yep. Jadi jangan sampai Bransnya gampang keculik. Dan itu bisa dibantu dengan satu buah reward manipulation. Ini boot terang-terangan loh flankingnya, tapi Keyboy ketahuan dengan efek konsil yang dia miliki. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Saikon harus mundur teratur terlebih dahulu. Ada satu reward manipulation langsung dikeluarkan, di mana Sanya tadi langsung mengcopy ke arah dari Yip. Hanya saja untuk sekarang ada sebuah healingan yang langsung diberikan oleh Estes kepada beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Legend. Tapi di mana saja pemain EVOS Legend berkumpul, mereka Onyx nih kayak tahan dulu aja. Entar dulu aja. Iya, karena mereka tahu kalau mereka nggak bisa nyulik ke arah Dreams atau ke arah Brand, ini akan jadi tim fight yang mungkin sia-sia juga untuk Onyx. Karena posisinya mereka harus bisa main objektif dengan ngebawa Masya di tangan Boots. Kita tahu split push dari Onyx begitu kuat. 7.000 sejauh ini di menit ke-10, Onyx masih memegang penuh dengan perbedaan network yang begitu jauh. Dan bahkan terlihat dari item in-game by Dunia Games. Yang dimana ini kedua gold laner Brand dan juga cewek terpaut uang yang cukup jauh. Wah. Dari cewek udah dapetin Hunter Strike juga, udah dapet Malefic Rod untuk attack penetration-nya. Itu net worth-nya Cimomo 8.600 berbanding 5.800. Betul, sementara Brans baru aja mengantongi satu buah pedang Blade of Despair. Itu gak cukup. Ini gak bakal cukup sama sekali. Belum lagi tidak adanya attack speed di dalam tubuhnya. Hanya saja Keyboy. Keyboy pun langsung menghilang dan ada sebuah ultimate langsung dikeluarkan. Tapi Dreamsnya berhasil langsung dihancurkan. Tasnya pun berhasil menjadi korban ketidak, tapi tasnya berhasil kabur dari area tersebut. Dengan mana untuk beberapa player dari Onyx hampir saja bisa mencengkram ke arah tas. Dan untungnya Onyx masih bisa dapetin trade-nya. Hijume terkipas punggungnya. Buset dah. Dingin itu. Kayak panggung J-Expo ya, dingin dah. Di sini dingin tapi keadaannya memanas ya Pak Pulung ya. Dan untung yang tadi aku bilang, Onyx masih sempat dapetin trade-nya ketika mereka kehilangan Keyboy. Mereka masih bisa untuk dapetin Dreams juga. Jadi gak terlalu sia-sia dan bisa dibilang gak terlalu rugi-rugi banget untuk Onyx. Karena mereka hanya kehilangan roamernya dari kedua belah tim. Yap, ada reward manipulation lagi. Sans-nya mengambil dari Hijume. Sekarang ada pergerakan dari Boots yang memang memancing di area tersebut. Memancing, bener-bener memancing habis-habisan Cimomo. Iya, dipancing dari segi mentalitas, dari segi emosi, jiwa raga ya itu semua sama Boots ya. Semua dilakukan oleh Boots, tapi tadi tidak ada yang terpancing sama sekali, tidak ada yang mau keluar dari pekarangan area defense-nya. 9,9
mereka itu adalah jarak dari network yang mereka milikin sekarang. Iya, tapi ingat. Satu teamfight mungkin bisa merubah segalanya untuk EVOS Legends. Tapi mereka harus benar-benar teamfight yang aku bisa bilang ini komit untuk ngasih space ke arah Brands. Benar. Karena posisinya Keyboy juga bisa nyulik ke arah Brands. Dan ingat, dari tadi Suns ini ngekopinya ke arah reward manipulation. Jadi nggak hanya Ijume yang punya reward manipulation, nggak cuma Ijume yang bisa megangin kaki-kaki dari pemain Onyx, Onyx pun bisa megangin pemain-pemain dari EVOS Legends. Ini Onyx udah super kuat banget loh masalahnya. Strong banget, ini udah strong banget. bisa dibilang cukup mendominasi ya. Di menit ke-12 perbedaan networknya 10.000. Yap, Dan levelnya juga kelihatan jauh banget. belum ada outer turret pun yang hancur untuk Onyx loh. Entah Iya. itu di atas, entah itu di bawah, entah itu di tengah. Mereka semua masih anteng. Sekarang Lord udah dipastikan kemungkinan besar tidak akan ada kontes. Kamu lihat, Apa Brands itu? level 12, Benar. cewek level 15. Itu perbandingan goldnya jauh, perbandingan dari atributnya jauh, perbandingan dari leveling up-nya juga jauh. Iya, dan Yep. bahkan mungkin sekarang dengan buff orange yang dipegang cewek, ini bakal makin sakit lagi damage-nya. Bisa jadi dia one hit aja nih ke arah beberapa player, bisa jadi. Iya, ke Bisa arah jadi. Dreams mungkin kali ya. Yap, Yang bisa langsung one hit hilang kena Reners apati. Itu dia. Siapa yang cita-citanya ditembak cewek? aduh duh 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 duh. Kalau Kairi kan udah punya pacar ya. Suns punya Holy Crystal, cewek punya Hasclaw. Waduh. Akan semangat berbahaya sekali dan ini dia in-game equipment by Dunia Games sih Mama. Iya, lihat Holy Crystal yang dipegang sama Suns menambahkan 35% magic damage. Tentunya ini bakal sakit lagi ketika reward manipulation dibuka oleh Suns. Yap, oke udah mulai maju Boots-nya. Boots? Mencoba untuk memancing, Buset. tapi Brands-nya benar-benar kehilangan begitu banyak darah di mana. Boots masih pede sendirian, Boots-nya masih bisa Suns? balik ke arah rekan-rekannya. Hanya saja Suns di bagian belakang langsung dikejar habis-habisan oleh Tas di mana ada tas-tas yang dia lakukan. Benar-benar memancing, benar-benar mereka mendominasi. Onyx begitu kuat dan ada flank yang dilakukan kena ke arah beberapa player kan, tapi ternyata tidak. Dia balik arah lagi, Keyboy-nya pergi ke arah berbeda. Ada Rockman yang dikeluarkan dan Boots tahun depan memori berhasil masuk ke dalam tubuh dari Boots. Terlalu overcommit sepertinya dari pemain-pemain Onyx mencoba untuk menculik langsung ke arah lini backline. Memang bukan hal yang salah. Tapi masalahnya ingat, mereka memang udah bisa dapetin turret base di area atas dan di area bawah. Tapi ingat, di depan matanya masih ada base yang Yep. damage-nya lebih sakit lagi. Buset. Jadi ketika memang Boots udah punya 3 HP bar, tapi kalau kecicil sama base turret, kecicil sama pemain-pemain dari EVOS Legends, ini tentunya Boots juga akan mulai rontok gitu loh. Itu HP-nya Kairi berapa banyak itu ya? Coba nih ntar kalau kita lihat Kairi ya, Iya. kita lihat HP-nya itu udah kecil-kecil banget penggarisnya. Itu penggaris 30 cm lah. Oh ini ya? Iya, Wah, ini panjang kayaknya berpanjang. kayak 1, 2, 3, 4, 5. rasa cintanya kepada pacar. Bede sepanjang. Jangan kenapa jadi lagu Kenapa malah jadinya- sepanjang jalan kenangan. Itu Iya. lagu ya Kowawa, jangan kamu bawa ke sini. Aduh. Jadi ketahuan umurmu sama kayak Kowawa. Tipis kita beda. Iya. Dan kita ngeliat untuk item in game di Yap. menit yang bisa dibilang ini udah menuju ke arah mid to the late game. Dan kesempatan dari Brands kali ini mungkin dia udah dapetin beberapa item penetration seperti adanya Malefic Roar. Tapi lihat, Suns di sini juga lagi proses kayaknya bakal ngebikin ke arah entah itu mungkin dia mau bikin ke arah Winter Truncheon Yap. biar dia lebih safe juga. Dan atau mungkin kalau misal dia mau bikin ke arah Genius itu juga bisa. Atau mau yang lebih jahat lagi sekalian Bloodwing Bloodwing aja. Weh, saja sekalian. kena langsung ke arah dari Brands. Brands-nya bisa bertahan tapi tidak. Brands-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan Kairi? Kairi langsung maju ke bagian depan tapi Kairinya kehilangan immortal. Tidak karena Kairinya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Saikon berusaha untuk bisa mundur ke bagian dalam dari pekarangan base yang dia miliki. Dan mereka masih bisa bertahan 1-1. Marksman untuk jungler. Iya, meskipun kita tahu 15 detik lagi Lord akan muncul. Lord yang ketiga. Tapi ingat Kairi juga akan muncul dalam waktu 20 detik saja. Dan ini harus dipaksa di-fight oleh EVOS Legends. Oke, Suns-nya hampir lagi. Suns benar-benar kehilangan banyak HP-nya. Tapi untung, buat kesekian kalinya dia berhasil selamat, Ci. Iya, dan ini kesempatan untuk EVOS Legends kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes ke area Lord-nya. Tapi masalahnya Onyx pun tidak akan melepaskan kesempatan itu. What? Dreams-nya berhasil diambil. Mereka tidak punya backupan HP tambahan. Dan ini adalah kesempatan untuk Onyx bisa menguasai lagi ke arah Lord tersebut. Tapi Saikon mulai maju ke bagian depan. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Karena Tas sudah mengaktifkan lagi karena ultimate yang dimiliki. Tapi Sansea akan berubah juga menjadi Tas. Sesaat lagi akan ada gangguan yang begitu berarti. Mana Boots-nya langsung aja ke garu-garu ke arah Ijume. Tapi Ijume berusaha untuk kabur ke bagian belakang. Dan juga Boots-nya berhasil dihancurkan. Tapi radar abadi dari cewek masuk ke dalam tubuh dari Arlott. Dan teamfight yang ditahan sama Onyx selama beberapa detik ketika Kairi menuju dari area base ke area Lordnya itu dimenangin sama Onyx. Mereka kehilangan 2 pemain terlebih dahulu. Dreams gak ada di sana
Dan tiba-tiba Psychots hilang. Yap, Meskipun mereka akhirnya harus bertukar, tapi Boots lihat Waduh, main time-nya bener-bener lama banget tadi. sakit banget loh itu. Dreams terkena beberapa dan K-Boy! Again and again! Rock Web di depannya berbeda. Sans berhasil mendapatkan langsung pergerakan atas di mana sekarang? EVOS Legend hanya ada 2 orang saja. Apakah mereka akan bisa lagi mendapatkan sebuah kemenangan dari Onyx? Ataupun Onyx lah yang akan menghancurkan mereka? Kita lihat sesaat lagi. Mereka masih ditungguin Eji Momo. Oke, tapi kali ini Lordnya sudah mulai masuk dan Onyx punya kesempatan yang besar untuk end game ini. Oke, Lordnya sudah bergerak ke bagian bawah. Lordnya digiring ke bawah. Ditahan Ada FP loh. langsung dikeluarkan. Tapi Jume kali ini langsung aja meluangkan ke arah Rock Web ataupun ke arah dari Riwa Bangsa yang dimiliki. Tapi cewek dikit lagi bisa berubah. Ada XP tambahan masuk ke dalam tubuhnya. Onyx menggila. Pemain-pemain dari Onyx yang harusnya bisa tumbang dikejar oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, tidak tumbang sama sekali. Sans bertahan, cewek berfokus terhadap objektif base-nya, dan bisa dibilang ini pemain-pemain dari Onyx begitu luar biasa. 2-0 diamankan oleh Onyx dan EVOS. Ternyata meskipun mereka ngebawa Estes,